Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen kami Al Ustadz Habib Anwar Al Ansori MPD dan teman-temanku yang saya cintai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam. Studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematik untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk dan hal-hal yang berperan dalam penelitian atau studi Islam adalah agama Islam. Itu sendiri, dalam ungkapan lain, Islam sebagai agama adalah merupakan objek atau sasaran penelitian atau kajian dalam studi Islam, di mana agama sebagai sasaran atau penelitian atau studi mempunyai dua objek, yaitu objek normatif dan objek histori. Dapat dibuktikan bahwa sebuah ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran yang menyangkut tentang normativitas, sedangkan ada suatu bidang studi yang secara khusus mempelajari tentang sejarah yang di dalamnya membahas tentang topik kesejarahan, baik itu berupa tentang bersejarah, waktu sejarah tersebut terjadi, siapa saja pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Normatif dan histori memang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena normatif berisi tentang masalah ketuhanan dan histori berisi nilai kesejarahan, di mana semua sejarah Islam adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari keterkaitan antara normativitas dan historitas adalah semua ilmu pengetahuan baik agama maupun umum bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah, sedangkan penalaran atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Quran, wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjabarannya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 156. Kita dianjurkan agar mentaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri atau pemimpin. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ini mengandung konsekuensi ketaatan kepada ketuhanannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam hadisnya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa. Pada pembahasan awal telah dibicarakan bahwa dalam perkembangan ilmu tafsir secara umum terdapat 4 macam metode tafsir, yaitu metode tahlili atau analisis, metode ijmali atau global, metode muqarrin atau perbandingan, dan metode maudi atau tematik. Yang pertama, metode tahlili adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya. Yang kedua, metode tafsir ijmali, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Yang ketiga, metode tafsir al-muqarrin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi. Dan yang terakhir yaitu metode tematik atau metode maudu'i, ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang diterapkan. Pembahasan kedua, sunnah Nabi, terdapat metode tahrij hadis. Tahrij hadis itu sangat diperlukan. Misalnya jika kita menemukan hadis yang berbunyi, agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama yang toleran. Matan isi hadis tersebut tidak menjelaskan siapa sumbernya dan kemungkinan hadis itu potongan dari sebuah hadis yang panjang. Maka untuk menelusuri dari mana potongan kalimat hadis itu berasal dibutuhkan ilmu tahrij hadis. Yang kedua, historik, meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengalaman, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, dan Islam kontemporer. Pemikiran Islam kontemporer adalah pemikiran Islam yang pada masa modern abad ke-19 hingga sekarang. Dari Islam kontemporer itu sendiri memiliki teori,
yaitu teori hudud adalah pemikirannya yang terkenal adalah mengenai teori batasan hukum hudud. Dan yang kedua, teori pribumi, suatu proses transformasi unsur-unsur asing dengan unsur-unsur lokal. Dalam teori ini diterapkan problematika kontemporer. Dari relatif yang sudah dijelaskan tadi butuh pendekatan seperti pendekatan teologis, berarti pendekatan kewajiban dan pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri. Yang kedua, pendekatan antropologis adalah sama dengan metodologis, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu yang menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Selanjutnya, pendekatan budaya. Bila agama dilihat dengan menggunakan kacamata agama, maka agama diperlakukan sebagai kebudayaan, yaitu sebagai sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat yang diyakini kebenarannya. Dan yang selanjutnya, sosiologi adalah sebagai ilmu tentang perilaku sosial ditinjau dari kecenderungan individu dengan individu lain dengan memperhatikan simbol-simbol interaksi. Dan yang terakhir, pendekatan psikologis ini merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batini, pengalaman keagamaan. Dan yang selanjutnya, pendekatan filsafat dari intinya berupa penjelasan inti, hakikat, hikmah mengenai suatu yang berada di balik objek forumnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.